Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Ini adalah materi kita yang pertama di tahun ajaran ini, di semester ganjil, yaitu tentang teks hasil percobaan. Untuk materi yang pertama, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan bahas tentang bagaimana pengertian, ciri, dan fungsi teks hasil percobaan. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Anak didik kami, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah pengertian masing-masing dari judul. Teks laporan percobaan terbagi tiga. Teks, laporan, dan percobaan. Teks itu artinya adalah bacaan. Yang kedua, laporan. Laporan itu artinya adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi tentang kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil. Yang kedua, itu percobaan. Percobaan itu artinya adalah bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Maka, teks hasil percobaan, teks hasil laporan percobaan itu artinya adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan, yang tujuannya itu adalah untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Teks laporan percobaan itu sering juga kita dengar sebagai teks laporan eksperimen. Sama-sama kita tahu bahwa eksperimen itu juga sama dengan percobaan. Biasanya, jika ada kelompok yang melakukan sebuah percobaan, mereka itu punya dugaan, hasil, atau hipotesis yang mungkin mereka menduga-duga sebuah fakta. Dugaan hasil inilah yang harus diteliti, harus dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Jadi, teks laporan percobaan itu harus diuji cobakan terlebih dahulu. Baik, yang kedua, kita masuk tentang ciri-ciri. Ciri-ciri dalam teks hasil percobaan itu terbagi tiga. Yang pertama, objektif. Yang kedua, fakta. Dan yang ketiga adalah lengkap. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Objektif itu artinya adalah menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesuai. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, maka sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Ini kalau kita buat sebuah contoh kalimat itu, kamu sedang menguji perbandingan antara vitamin C pada buah jeruk atau stroberi. Kamu mungkin menduga bahwa buah jeruk mempunyai vitamin C yang lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil, sampaikanlah hasil percobaan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka, dalam hasilnya nanti, kamu harus tetap menyampaikan bahwa yang sebenarnya adalah stroberi lah yang memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Yang kedua, fakta. Fakta ini artinya adalah hasil yang disampaikan benar-benar sudah dilakukan dan penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta. Kita kasih contoh, ada kalimat kandungan vitamin C stroberi sekitar 28 mg tiap 100 mg. Apakah itu fakta atau pendapat? Baik, itu adalah pendapat. Itu bukan merupakan fakta. Kenapa? Karena ada kata sekitar. Jika ada kata sekitar, itu berarti mereka hanya menduga-duga, belum nyata. Lalu ada kalimat, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Apakah itu fakta atau tidak? Baik, itu adalah fakta. Kenapa? Karena data yang disampaikan oleh penulis itu sudah benar-benar ada. Karena dikatakan terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Tidak ada kata yang muncul yang menyatakan pendapat. Itu semua merupakan kalimat fakta. Itu dua contoh ilustrasi yang bisa kita lihat. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah lengkap. Dalam sebuah teks hasil percobaan, data yang kita buat harus mencakup atau menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaannya. Jadi kita harus menulis selengkap-lengkapnya data yang dibutuhkan oleh pembaca.
sehingga pembaca itu bisa mengerti laporannya secara utuh dan laporan itu benar-benar bermanfaat. Baik, kita masuk ke fungsi. Fungsi teks laporan hasil percobaan itu terbagi 5. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai bukti, yang ketiga sebagai dokumentasi, yang keempat pemecahan masalah, dan terakhir sebagai pertanggungjawaban. Kita masuk satu persatu. Teks hasil percobaan berfungsi sebagai informasi, di mana jika sebuah teks hasil percobaan itu sudah dilakukan dan sudah disampaikan, maka itu merupakan sebuah informasi bagi seorang pembaca. Maka hasil percobaan tadi bisa diambil oleh seorang peneliti lain sebagai tambahan informasi yang mau dia butuhkan. Yang kedua sebagai bukti. Kita tahu bersama bahwa dalam teks hasil percobaan itu tadi harus lengkap. Maka data yang dituliskan itu adalah sebagai bukti. Mungkin buktinya bisa mencantumkan gambar atau mencantumkan hasil langsung, dan hasil itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk foto sehingga bukti percobaan kita itu benar-benar nyata. Yang ketiga sebagai dokumentasi. Dokumentasi itu artinya adalah sebagai pegangan atau simpanan untuk bisa kita lihat berkali-kali. Jadi ada data, ada dokumentasi yang kita simpan setelah kita melakukan hasil percobaan. Yang keempat itu adalah sebagai pemecahan masalah. Kita tahu bersama bahwa pemecahan masalah itu adalah bagaimana sesuatu itu atau yang tadi menjadi hipotesis kita dapat kita pecahkan. Seperti yang kita tadi sebagai contoh, bagaimana kita membuktikan apakah benar jeruk atau stroberi yang memiliki kandungan vitamin C. Karena kita punya masalah di situ. Kita masih ragu apakah stroberi atau jeruk yang memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak. Namun setelah diberikan penelitian, dibuat percobaan, maka masalah kita terpecahkan. Oh, ternyata stroberi lah yang memiliki vitamin C yang paling tinggi. Itu sebagai pemecahan masalah. Yang kelima, sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini maksudnya adalah bagaimana hasil penelitian kita itu, hasil dari data-data tadi bisa kita tanggung jawabkan. Bagaimana cara menanggungjawabkannya? Dengan menunjukkan bukti-bukti atau hasil-hasil atau informasi-informasi yang lengkap kepada seorang pembaca. Itulah tadi 3 hal yang kita bahas di hari ini, yaitu pengertian, ciri, dan fungsi sebuah teks percobaan. Baik, kendati pun kita masih mempelajari yang 3 tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Tidak usah terlalu bingung, tugas ini gampang sekali. Yang pertama, coba kamu buka nanti buku paket halaman 2, lalu kamu download aplikasi QR barcode scanner. Supaya apa? Supaya kita bisa men-scan barcode yang ada di dalam buku paketmu, yang buku Intan Pariwara. Lalu setelah kamu scan, nanti akan muncul video. Sebenarnya scanner itu atau barcode itu mengarahkan kamu ke video YouTube. Maka langsung kamu kerjakan soal yang 2 ini. Yang pertama, tentukan isi video itu. Lalu yang kedua, jelaskan alasan kenapa video itu bisa dibuat menjadi teks laporan hasil percobaan. Artinya, kamu kasih alasan apakah memang benar-benar video itu bisa dibuat menjadi teks laporan percobaan. Baik, itu pertemuan kita untuk hari ini. Nanti tugasnya itu kamu kumpulkan dalam bentuk Word, kamu ketikkan di Microsoft Word, lalu kamu kirimkan ke bagian tugas. Begitu untuk hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Walaupun ini pertemuan pertama, kamu tetap semangat untuk menjalani hari-hari kamu dan menjalani pembelajaran. Jangan lupa untuk tetap absen setiap sebelum memulai pembelajaran. Selamat pagi, sampai jumpa.